Buat saya brand Huawei punya image yang spesial memang. Beberapa kali saya mereview produk Huawei dan beberapa kali itu pula saya puas menggunakannya. Dan secara build quality juga ini adalah produk yang boleh dibilang device teknologi dari Tiongkok yang terbaik di antara merek-merek lain yang ada di China sana. Dan absennya GMS memang membuat orang atau membuat pengguna itu perlu beradaptasi. Tapi absen bukan berarti tidak bisa, melainkan hanya perlu sedikit membiasakan diri. Dan MatePad Pro ini adalah produk yang masuk ke kategori wishlist saya. Dia ringan, tipis, tapi juga powerful. Dan sejak awal saya membuat konten di YouTube, saya mencari sebuah device yang kayak gini. Tipis, kecil, tapi kenceng. Sekaligus menjawab juga pertanyaan teman-teman, bisa nggak sih sebenarnya tablet ini dijadikan sebagai pengganti laptop? Kita akan cari tahu di video kali ini. Kalau saya lihat dari beberapa item yang akan kita dapat, akan tampak kalau produk ini sangat menarik. Karena setiap pembelian tablet ini, kita bakal secara otomatis akan mendapatkan keyboard plus M Pencil dengan cicilan 0% seharga Rp666.612 per bulan dengan jangka waktu 18 bulan. Jadi hanya 11 jutaan aja. Dimana kalau misalnya kita bandingkan dengan tablet dari Apple, misalnya iPad, kita harus membeli secara terpisah semuanya. Yang kalau di total tablet plus pencil plus keyboard, kita harus mengeluarkan kocek sekitar 16 juta bahkan lebih ya. Dan satu catatan yang harus saya sampaikan di sini adalah tablet ini hanya terdapat satu varian saja, yaitu Wi-Fi only. Untuk spesifikasinya sendiri menurut saya ini ada di titik yang paling aman untuk sebuah tablet premium dari Huawei. Dia menggunakan prosesor Snapdragon 870 dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Snapdragon 870 bukan prosesor kelas atas untuk tahun 2022 ini memang, tapi menurut saya ini pintarnya Huawei dalam meracik sebuah produk flagship. Hal-hal yang saya sebutkan setelah ini adalah poin-poin yang membuat tablet ini tampak sangat menarik. Bukan maksud melebih-lebihkan, tapi memang key selling point dari tablet ini memang bikin ngiler. Saya mulai dari layar. Ukuran layar dari tablet ini 11 inch, tapi bukan sembarang 11 inch. Karena layarnya memiliki bezel yang super tipis, dan efek positifnya adalah dimensinya yang mungil. Dengan 92% screen to body ratio, dan ini katanya terluas di dunia ya. Buat saya layar dari tablet ini benar-benar mencuri perhatian utama. Teknologi layar yang digunakan adalah OLED display, jadi warna yang dihasilkan benar-benar vibran, serta memiliki kepekatan super tinggi pada bagian yang berwarna hitam. Untuk sebuah tablet berukuran 11 inch selalu memiliki resolusi 2560x1600, ini istimewa banget, karena kerasa tajam akhirnya. Memiliki kecerahan 600 nits, kemudian color akurasi di bawah 1, refresh rate-nya sendiri juga udah tinggi 120Hz dengan tipe dynamic, jadi bisa menyesuaikan dengan apapun yang sedang ditampilkan. Buat saya pribadi, faktor layar ini penting banget karena memang ini bagian utama yang akan sering kita lihat. Jadi perpaduan antara bezel tipis, refresh rate tinggi, layar OLED, dan warna yang super kaya membuat saya betah banget melihat tablet ini. Untuk bobotnya sendiri, tablet ini terasa ringan malah, yaitu 449 gram dan memiliki ketebalan hanya 5,9 mm. Sebagai perbandingan, iPad Pro itu memiliki bobot 641 gram. Jadi MatePad Pro ini jauh lebih ringan. Dan secara desain sendiri menurut saya ini sudah cukup unik ya bagian belakang. Karena di bagian belakangnya ini berbahan kaca berwarna hitam tapi dengan finishing matte. Jadi tampak elegan, kemudian bump kameranya juga tampak berbeda dibanding tablet pasaran dengan bentuk melingkar seperti ini. Frame pada tepinya berbahan metal, dan kalau misalnya diperhatikan kita tidak akan menemukan slot SIM card dimanapun, maupun microSD. Tapi menurut saya bukan masalah, toh storage internal juga sudah cukup gede, 256GB. Secara hardware nggak perlu diragukan lagi, tablet ini terasa super solid. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau Huawei jago banget bikin produk yang bakal awet bertahun-tahun. Audio yang dihasilkan dari speaker ini juga menurut saya terbaik, total punya 6 speaker dengan kualitas audio sinematik yang terdiri dari 4 bass dan 2 treble. Jadi suara yang dihasilkan benar-benar cakep baik saat memutar musik atau menonton film. Suara terdengar detail dan pada saat audio di setting maksimal juga nggak pecah. Ini benar-benar kualitas premium menurut saya. Begitu juga build quality dari keyboard dan M Pencil yang kita dapatkan. Kerasa solid dan premium. Satu-satunya kekurangan pada keyboardnya adalah dia tidak memiliki backlight LED. Jadi agak susah kalau kita gunakan mengetik pada kondisi gelap. Secara experience, keyboardnya ini benar-benar memberikan pengalaman yang baru. Sekilas kita akan melihat bahwa kita cuma memiliki satu pengaturan stand aja seperti ini. Tapi ternyata bagian belakangnya bisa dilepas. Lalu standnya ini bisa kita atur seenak posisi kita. Ya benar. Dan pada saat posisi terpisah begini, keyboard masih dengan mulusnya bisa kita gunakan. Karena dia sudah menggunakan teknologi Bluetooth. Jadi kalau misalnya kita ingin gunakan sebagai alat coret-coret menggunakan M Pencil, kita bisa gunakan seperti ini. Kalau misalnya ingin mengetik, menulis tapi ingin posisinya yang agak berbeda, bisa seperti ini. Jadi kerasa lebih enak aja posisinya.
Huawei menyebutkan kalau pada bagian keyboard covernya ini terdapat hidden floating antenna yang katanya mampu meningkatkan jarak penerimaan sinyal sekitar 60% atau bisa meningkatkan 30% kekuatan sinyal Wi-Fi yang ditangkap tablet ini. Huawei jago banget memang masalah menangkap sinyal seperti ini. Untuk keyboardnya sendiri memiliki travel distance 1,55 mm. Ini beneran enak, kerasa kayak ngetik keyboard di laptop-laptop premium. Dan gak cuma gratis keyboardnya aja, tapi kita bakal dapetin M Pencil generasi kedua. Ya, pensilnya ini adalah generasi kedua. Meski saya sendiri jarang pakai karena bukan seorang ilustrator atau hobi gambar, tapi harus saya akui bahwa latency pada pensil ini sangat rendah, serta cukup nyaman digenggam. Dan yang agak unik menurut saya sih, tip pensilnya yang transparan. Secara fungsi kita bisa double tap untuk mengganti ke menghapus, kemudian double tap lagi untuk kembali normal. Dan dia juga pressure sensitive. Dan yang cukup unik pada Huawei Notes, kita bisa bikin catatan dengan M Pencil dengan experience yang berbeda dibanding Note biasa. Lalu bagaimana dengan menjadikan tablet ini sebagai pengganti sebuah laptop? Menurut saya itu masih possible, masih memungkinkan. Baik untuk pekerjaan office maupun kreatif. Kebutuhan email pada Gmail tetap bisa kita lakukan menggunakan browser bawaan. Walaupun kita tahu kalau misalnya kita tidak akan menemukan Google Service pada produk Huawei. Jadi kita tidak akan menemukan aplikasi Gmail, Google Maps, Google Sheets, dan lain-lain pada aplikasinya. Tapi sekali lagi kita bisa melakukan pada browser. Office kita tetap bisa menggunakan Microsoft Office. Apalagi kalau kita sudah berlangganan Microsoft Office 365. Saya bisa menulis dengan super lancar di tablet ini menggunakan keyboardnya. Dan kalau misalnya mau gratisan, kita juga bisa menggunakan Google Docs via browser atau WPS, software yang kita dapatkan secara otomatis dari tablet ini. Khusus untuk kebutuhan WhatsApp, kita bisa menyambungkan HP kita melalui web WhatsApp menggunakan browser bawaan. Tapi kita harus mengaktifkan dulu desktop mode pada browsernya. Karena kalau nggak akan muncul halaman yang menampilkan QR code-nya. Memang aplikasi WA Android bisa kita download dan install. Tapi kalau ingin login menggunakan aplikasi, itu artinya kita kudu logout WA dari handphone kita. Kemudian untuk fitur multitasking, jujur ini pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan beberapa tablet di luar sana. Contohnya One UI pada tablet Samsung atau iPad OS pada iPad. Jadi kita bisa mengatur multi Windows ke bagi dua kanan kiri seperti ini atau plus satu floating Windows tambahan. Kemudian untuk kebutuhan copy paste juga kita bisa dipermudah oleh fitur drag and drop. Mau nge-save file dari browser juga tinggal drag aja ke files dan dia akan otomatis ke save. Jadi secara overall experience tablet ini termasuk kategori oke banget berkat Harmony OS atau OS bawaan Huawei yang ada pada tablet ini. Kemudian untuk baterainya sendiri menurut saya masuk kategori awet. Rata-rata saya baru ngecas hari kedua atau hari ketiga. Jadi ini bisa banget dibuat kerja keras tanpa perlu colok-colok buat ngecas lagi. Lalu pertanyaannya adalah, nggak ada GMS masalah nggak sih? Ternyata menurut saya nggak masalah. Kenapa? Karena sekali lagi tablet ini saya fungsikan sebagai pengganti dari laptop. Beda kalau misalnya sebuah handphone yang tidak memiliki GMS, menurut saya itu faktor pengaruhnya itu besar banget. Kita misal mau pesen Grab, mau pesen Gojek, nggak bisa nampilin peta, itu hal kecil-kecil. Tapi seberapa sering sih kita mau pesen Grab, pesen Gojek, atau buka Maps menggunakan laptop? Dalam hal ini tablet, karena ya sekali lagi saya menggunakan tablet ini sebagai pengganti laptop. Dan menurut saya itu akhirnya benar-benar bukan masalah banget. Karena pada laptop pun kalau misalnya kita menggunakan semua laptop, kalau misalnya kita menggunakan sebuah laptop, hal yang kita lakukan biasanya adalah buka browser, terus kita melakukan semuanya itu di browser tersebut, apapun. Dan begitu pula saat saya melakukan kerjaan apapun pada tablet ini. Yang perlu saya lakukan adalah buka browser aja, udah selesai. Memang tablet ini tidak memiliki App Store, solusinya adalah kita menggunakan Huawei App Gallery. Kalaupun nggak nemu di App Gallery-nya, pasti akan diarahkan untuk download di website penyedia APK seperti APK Pure dan lain-lain. Ribet nggak juga menurut saya. Toh proses menginstal ini hanya dilakukan pada saat kita pertama kali membeli tablet ini. Atau ya saya kemarin begitu saya dapat tablet ini, saya langsung install semua aplikasinya, beberapa download di APK Pure dan tempat lain-lain. Tapi setelah proses install itu sudah selesai. Itu hanya benar-benar pekerjaan sekali di awal aja. Begitu sudah terinstall, saya tinggal membuka aplikasinya dan saya sudah bisa melakukan apapun menggunakan tablet ini. Jadi apakah tablet ini layak untuk dibeli? Maka saya akan jawab, iya, layak sekali. Ini adalah sebuah tablet yang menurut saya bakal bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Memang ada beberapa gangguan-gangguan kecil yang ya itu tidak bisa dihindari gara-gara tidak ada GMS-nya itu. Tapi asal kita tahu cara solusinya, menurut saya itu sudah nggak masalah sedikit pun. Poin plus dari pembelian tablet ini menurut saya adalah begitu kita beli, kita langsung bonus dapat pensilnya, kemudian bonus keyboardnya. Itu benar-benar lumayan menghemat duit sekali dibanding kita misal beli iPad yang kalau misalnya ingin beli pensil harus mengeluarkan uang 2 juta sendiri. Beli keyboard
keyboard sendiri harganya 3,5 jutaan. Dan ya, ini cuma sekali beli sudah dapat semuanya. Untuk harga sendiri kamu bisa mendapatkan tablet ini dengan cicilan 0% seharga Rp666.612 per bulan dengan jangka waktu 18 bulan. Poin terpenting yang perlu diingat adalah ini tablet beroperating sistem Android yang menggunakan operating system open source. Kan kita tahu, apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh sebuah device beroperating system Android? Bisa semua pasti. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana pendapat kalian tentang Huawei MatePad Pro ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin mendukung channel ini terus berkembang. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.